Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Salma Indriani dengan NIM 0503232088 dari program studi perbankan syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Moneter Islam yang diampu oleh Ibu Haidar Rahmaini Jamilah. Di video ini saya akan membahas tentang praktik kebijakan moneter Islam. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi, kebijakan moneter Islam itu adalah kebijakan buat ngatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tapi tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bedanya dengan sistem konvensional, kalau di Islam ini nggak boleh ada bunga atau riba. Islam lebih fokus ke sistem bagi hasil dari kegiatan ekonomi yang nyata, bukan cuma spekulasi atau main uang. Selanjutnya soal prinsip dasar dan tujuannya. Prinsipnya itu seperti harta itu milik Allah, manusia cuma dititipin buat dikelola. Jadi nggak boleh ditimbun, harus diputar dan dimanfaatkan buat kebaikan semua. Nah, tujuan utamanya itu ada 3. Yang pertama, buat menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi yang adil. Kemudian yang kedua, menjaga keadilan distribusi kekayaan biar nggak ada jurang si kaya dan si miskin. Dan ketiga, menjaga stabilitas nilai uang biar nggak inflasi dan masyarakat bisa hidup tenang. Strategi kebijakan moneter Islam itu ada banyak dan semuanya mengacu ke nilai-nilai syariah. Di antaranya menguatkan bank syariah dengan produk seperti murabahah dan ijarah. Nggak pakai bunga buat ngatur inflasi, tapi pakai sukuk dan zakat. Kemudian mendorong sektor real seperti UMKM supaya ekonomi tumbuh dari bawah. Kemudian terus zakat, infak dan wakaf juga dimanfaatkan untuk bantu masyarakat dan stabilkan ekonomi. Kemudian kebijakan moneter Islam di Indonesia saat ini. Kalau di Indonesia sendiri, perkembangan kebijakan moneter Islam sudah cukup maju. Bank Indonesia sekarang udah pakai instrumen syariah kayak sukuk dan SBI. Ada juga program untuk pesantren dan UMKM biar makin berkembang. Bahkan zakat dan wakaf mulai dijadikan alat bantu ekonomi, bukan cuma ibadah aja. Nah, kalau zaman Rasulullah dulu alat tukarnya itu dinar dan dirham alias emas dan perak. Sistemnya sederhana tapi stabil dan nilai tukarnya dijaga biar nggak berubah-ubah. Rasul dan para sahabat udah ngerti pentingnya keadilan dalam uang dan melarang penimbun atau manipulasi nilai. Sekarang kita masuk nih ke sistem keuangan Islam makin berkembang. Bank-bank syariah udah mulai banyak dan dipercaya masyarakat karena pakai sistem bagi hasil, bukan bunga. Ini jadi solusi buat umat Islam yang mau menghindari riba. Setelah itu, bank syariah juga lebih adil karena nggak cuma nyari untung, tapi juga membantu pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kebijakan moneter Islam itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan keberkahan. Harapannya sistem ini bisa terus berkembang dan jadi alternatif yang kuat dalam sistem ekonomi dunia. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.